Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, kita akan mengeksplorasi sebuah kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang kebaikan yang terkadang tersembunyi di balik kesederhana. Mari kita mulai kisahnya. Kisah diawali di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau. Hiduplah seorang penjahit tua bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat dikenal sebagai penjahit ulung yang mahir membuat pakaian berkualitas tinggi. Pakaian yang dihasilkannya selalu memikat hati para pelanggan, terutama para bangsawan dan orang kaya di sekitar desa. Walaupun usianya sudah tua, tangan Pak Rahmat masih lincah bergerak, menciptakan karya-karya indah dari kain-kain pilihan. Ketenarannya membawa berkah finansial bagi Pak Rahmat, namun kehidupannya sederhana. Meskipun memiliki kemampuan untuk hidup mewah, dia tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggir desa. Pak Rahmat lebih suka menyisihkan keuntungannya untuk membeli bahan-bahan berkualitas demi menghasilkan karya yang lebih baik. Suatu hari, seorang pria miskin bernama Ali mendatangi tokonya. Ali, yang tinggal di ujung desa, memiliki kehidupan yang sulit. Pekerjaannya sebagai petani tidak menghasilkan banyak uang, dan dia seringkali harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dia selalu menyimpan sedikit uangnya untuk memiliki pakaian yang layak. Ali berbicara dengan tulus, "Pak Rahmat, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda, lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa? Lihatlah penjual daging di desa yang tidak memiliki banyak uang tetapi setiap hari membagikan daging kepada orang miskin." Pak Rahmat tersenyum ramah mendengar pertanyaan Ali. Namun, daripada memberikan jawaban langsung, Pak Rahmat hanya berkata, "Terima kasih atas perhatian dan saranmu, Ali." Ali meninggalkan toko dengan perasaan kecewa karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Pak Rahmat. Ia merasa bahwa seorang yang memiliki banyak harta seharusnya lebih peduli terhadap sesama. Tanpa berpikir panjang, Ali menceritakan pertemuannya dengan Pak Rahmat kepada penduduk desa. Berita tentang sikap pelit Pak Rahmat dengan cepat menyebar di desa. Orang-orang mulai membenci penjahit tua itu, dan seiring berjalannya waktu, pandangan negatif terhadapnya semakin membesar. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, kesehatan Pak Rahmat mulai memburuk. Namun, tidak ada satupun dari penduduk desa yang peduli atau memberikan pertolongan kepadanya. Kehidupan Pak Rahmat menjadi semakin sulit, dan satu-satunya teman yang dia miliki hanyalah jarum dan benangnya yang setia menemani di rumah kecilnya. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya, Pak Rahmat menghembuskan napas terakhirnya. Desa kehilangan seorang seniman kreatif yang telah memberikan warna pada kehidupan mereka. Namun, kematian Pak Rahmat tidak membawa kesedihan yang mendalam di antara penduduk desa. Baru setelah beberapa waktu berlalu, mereka mulai menyadari bahwa tukang daging di desa itu tidak lagi membagikan daging gratis kepada orang miskin. Ketika orang-orang desa bertanya mengapa, penjual daging menjawab dengan tenang, "Selama ini, Pak Rahmat secara rutin membeli daging dari saya. Dia selalu meminta saya untuk membagikannya kepada orang-orang miskin setelah dia pergi. Sejak dia meninggal, saya tidak lagi menerima permintaan itu." Mendengar pengakuan ini, rasa penyesalan menyelimuti desa. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai Pak Rahmat. Sebenarnya, penjahit tua itu adalah seorang dermawan yang tak pernah memamerkan kebaikannya. Kematian Pak Rahmat menjadi pengingat pahit bahwa kebaikan tidak selalu terlihat dari luar, dan terkadang, kesalahpahaman dapat membuat kita kehilangan orang-orang baik di sekitar kita. Dari peristiwa ini, kita belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi dan untuk menghargai setiap tindakan kecil kebaikan yang mungkin tersembunyi di balik kesederhanaan. Cerita Pak Rahmat menjadi pelajaran berharga bagi mereka bahwa kebaikan sejati adalah yang dilakukan tanpa pamrih dan tanpa harapan untuk mendapatkan pujian. Dan pada akhirnya, warga desa tersebut berjanji untuk lebih bijaksana dalam menilai karakter seseorang dan lebih menghargai kebaikan yang mungkin tengah berkembang di dalam hati setiap individu. Dan itulah kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat,
Kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Sampai jumpa.